Satu hari saya lihat cuplikan seorang hamba Tuhan menyampaikan firman, cuplikannya 1 menit doang. Bagus, dikatakan begini, bukan karena kamu rajin ibadah, rajin baca Alkitab, rajin doa, Tuhan mengasihimu. Saudara bingung kan? Tetapi Dia sudah mengasihimu sebelum engkau melakukan itu yang tadi. Karena Allah itu kasih. Saudara mungkin berpikir, sekarang saya udah jauh dari Tuhan, saya sudah melakukan dosa, saya jatuh dalam dosa. Mungkin Tuhan udah gak sayang saya lagi. Gak bisa. Kalau kamu jatuh dalam dosa dan Tuhan berhenti mengasihimu, Dia berhenti jadi Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kasih. Dia tidak bisa menyangkal dirinya yang adalah kasih dan setia. Makanya dikatakan kasih setia. Jadi kalau engkau jatuh dalam dosa, Tuhan gak berhenti mengasihimu. Dia tetap mengasihimu. Tetap mengasihimu. Kalau engkau jatuh dalam dosa, apalagi kalau saudara sengaja berbuat dosa, engkau yang berhenti mencintai Tuhan. Coba teropong. Teganya saudara udah ditebus dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Tapi saudara nggak menghargai itu dengan saudara melakukan dosa lagi, menyentuh lagi yang lama. Itu berarti bukan Tuhan berhenti mengasihimu, tetapi engkau berhenti mengasihi Tuhan. Tangkap ini, gen Bapa itu kasih. Coba keluarkan dulu 1 Yohanes 4 ayat 7-8. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Bapa. Ini gen Bapaknya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari gen Bapa dan mengenal Allah. Next. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab gen Allah adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih. Jadi gen Bapa itu kasih. Saudara mengasihi sesama. Saya sering katakan nih, ini udah nggak tahu dah berapa puluh kali. Jangan pakai kekuatan sendiri. Minta modal dulu dari Tuhan. Kalau saudara pakai kekuatan sendiri, maka kasihmu itu pasti bersyarat. Saya bisa mengasihi dia karena dengan syarat. Dia baik sama saya, perhatian sama saya, suka nolong saya, dia suka begini, begitu. Yang saudara lihat, nyenangin hati saudara. Saudara bisa mengasihi pakai kekuatan sendiri. Tetapi satu hari, saya sering katakan, saudara mengasihi ya, ke-1, ke-2, ke-3 masih oke nih, sampai ke-8 gitu ya, mulai lihat nih jeroannya udah ketahuan nih. Saudara yang ke-9 pasti 4 deh. Ini saya sering katakan, karena saudara mengasihinya dengan kekuatan sendiri, pasti kasihnya bersyarat. Jadi saudara harus mengasihi dengan minta dulu modalnya. Dapat, harus saudara bagi. Ini yang saya tadi katakan, apa yang di dalam menentukan apa yang keluar. Saudara bisa mengasihi karena ada yang di dalamnya. Di dalamnya apa? Ada roh Tuhan, ada gennya Tuhan. Gen Tuhan itu sempurna. Sempurna saudara bisa menjaga perkataan saudara. Saudara bisa memprioritaskan Tuhan, tidak menjadi hamba uang. Saudara bisa sempurna dengan saudara, gen Bapa itu sempurna. Terus murah hati. Itu bukan kekuatan saudara, tetapi kekuatan yang dari dalam, yaitu roh. Ya, saudara harus mengasihi dengan kekuatan daripada Tuhan. Ayat penutup, pemain musik boleh? 1 Yohanes 4 ayat 18. Saudara jujur ya, di masa pandemi ini apa sih yang ada di dalam hatimu, gejolak di dalam hatimu? Apakah saudara mengalami satu ketakutan menghadapi masa pandemi di mana virus corona kayaknya semakin menjadi-jadi ya, nggak tahu selesainya kapan? Adakah itu saudara, maksud saya, adakah ketakutan itu masih merasuk hati saudara? Kita baca ini ya. Kalau saya merenung firman ini, ternyata ini bicara hubungan kita dengan Tuhan itu lepas. Allah itu kan kasih ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut di masa pandemi ini, ia tidak sempurna di dalam kasih. Gen Bapa tadi saya katakan apa? Sempurna. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Mungkin selama ini saudara keluar dari kasih Tuhan, keluar dari gennya Bapa. Ini bicara hubungan nih.
Kasih yang sempurna, kalau saudara ada di dalam kasihnya Tuhan, dia melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Jadi barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam hubungannya dengan Bapa. Anak saya kalau hubungannya manis dengan saya, dia tidak akan takut akan masa depan. Tetapi ketika dia tahu, dia melakukan hal-hal yang saya nggak senang, yang nggak berkenan di hadapan saya, pasti dia akan khawatir tentang masa depan dia. Di mana seolah-olah bapaknya pasti tidak memperhatikan. Saya nangkep ini, mana pemain musik yang nggak datang-datang? Saya baca ulang ya, pelan-pelan ya. Dian Bapak apa? Sempurna. Apalagi murah hati. Terus apa? Kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Di dalam lingkupnya Tuhan nggak ada ketakutan, walaupun sekeliling saudara itu ada badai. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Saudara kalau dalam perlindungan Tuhan, di dalam naungan kasih, saudara akan menghilangkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Haleluya. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita naikkan pujian. Mungkin di D ya, Ki, ya. Kasih dari surga boleh dikeluarkan. Di D, Ki. Ketika engkau mau melakukan ini dan itu, baik dalam mengasihi, mengampuni, berbuat baik, jangan pakai kekuatan sendiri. Minta kekuatan daripada Tuhan.